Kalau tadi kan zaman Nabi, memang Nabi itu sebagai qadhi dan musyari, pembuat hukum dan juga daripada untuk pengadil ya. Begitu juga ketika Abu Bakar karena dekat dengan Nabi masih belum memilih qadhi secara khusus. Tadi Pak Ketua sampaikan pada zaman Umar sudah ada qadhi khusus, hakim yang khusus. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kalau ataupun seandainya Umar bersalah bisa juga diadili. Peradilan agama adalah warisan alim ulama untuk bangsa. Merawat dan menjaganya mutlak hukumnya. Perkembangan hukum adalah sebuah keniscayaan setiap budaya. Di masa pandemi, peradilan agama harus tetap melaju dan eksis menjawab tantangan yang ada. Jika dahulu sang qadhi bersidang di serambi masjidnya, nilai-nilai keadilan tanpa hingar-bingar media pun tetap diterima umatnya. Hal tersebut karena tercermin dari ketinggian ilmu dan budi luhur akhlak qadhinya. Akhirnya kepercayaan umat kepada peradilan adalah kuncinya. Peradilan agama Nusantara lahir sebelum pandemi penjajahan Belanda. Bahkan telah ada saat masa kehidupan para sultan dan raja-raja. Mencakup sisi-sisi kehidupan masyarakat dengan nyata. Peradilan agama seharusnya menjadi garda utama penegakan hukum bagi warga negara Indonesia. Pemirsa, inilah talk show Pakotas TV. Kalau tempatnya di mana dulu ya, kalau boleh tahu? Ya, kalau dulu memang dalam sejarah ya salah di masjid ya. Bisa jadi masjid karena ya biasa ke rumah kan. Artinya mengadili itu tidak ada satu tempat khusus gitu. Karena beliau juga istilahnya melekat sebagai qadhi dan musyari. Ya ketemu dimanapun masalah langsung diadili. Masalah diadili ketika minta peradilan. Tapi memang ketika zaman Umar itu sudah lebih dari sarana dan prasarannya sudah mulai ada. Sudah ada khusus penetapan hakim khusus. Kalau tadi kan zaman Nabi, memang Nabi itu sebagai qadhi dan musyari, pembuat hukum dan juga daripada untuk pengadil ya. Begitu juga ketika Abu Bakar karena dekat dengan Nabi masih belum memilih qadhi secara khusus. Tadi Pak Ketua sampaikan pada zaman Umar sudah ada qadhi khusus, hakim yang khusus. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kalau ataupun seandainya Umar bersalah bisa juga diadili. Bisa juga karena posisinya kan beliau sebagai kepala negara nih. Ya, kepala negara. Ya, bisa saja itu. Artinya bukan di bawah daripada Umar sendiri. Bukan. Gitu aja. Memang diangkat oleh Umar sebagai kepala negara, tapi dia kan tetap independen. Tetap diangkat oleh khalifah, tetapi tetap independen. Independen. Ya, sama hakim kita lah kan tetap diangkat oleh presiden, tetapi kita punya independensi juga kan, tidak. Walaupun dilantik SK-nya oleh presiden, tapi tidak bisa diintervensi dari kita presiden yang lantik ya pimpinan ya gitu kan, tapi tetap kita punya independensi. Dan pertanggungjawabannya hanya dengan Allah SWT. Dengan Allah SWT. Ini hanya wasilah SK saja, tapi secara administrasi punya kewajiban untuk bertanggung jawab pada pimpinan. Dan secara khusus kemudian peradilan agama ini berkembang dengan seiringnya perkembangan Islam di dunia, Pak Ketua ya. Di situ banyak alim ulama dan lain sebagainya, dan istilahnya nyampe lah kita ini ceritanya di Indonesia ini. Sekarang kan juga ada pembicaraan misalnya, pengadilan agama ini pengadilan apa ya yang kantor juga dulu nggak ada, kemudian nggak jelas lah sistemnya dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau fakta yang sesungguhnya nih, peradilan agama itu di Indonesia sejak kapan, Pak Ketua? Oke, untuk peradilan agama di Indonesia dari sejarah-sejarah bisa kita baca ya, bahwa mulai zaman kerajaan-kerajaan Islam itu, kerajaan Islam ya, peradilan agama itu sudah ada, meskipun namanya ya bukan peradilan agama ya. Ada yang namanya peradilan Serambi, ada yang mengatakan Surambi, ada Pradopo, ada yang namanya Majelis setiap daerah Syara, punya penyebutan masing-masing. Jadi setiap daerah punya penyebutan sendiri, dan itu ya dimulai dengan masuknya Islam ya kisaran 1600-an lah ya. Kisaran di untuk qadhinya sendiri itu dari kalangan pemerintah, ulama, atau mungkin mufti, atau seperti apa? Ya seperti kayak mufti lah ya, mufti yang memang berfatwa ulama besar gitu yang ditunjuk oleh kerajaan untuk mengadili. Artinya dia memang khusus, meskipun posisinya kayak di serambi masjid gitu kan.
Makanya ada peradilan Serambi atau di tempat-tempat Artinya khusus kalau itu. peradilan agama sudah dari sejak zaman kerajaan Islam, itu berarti sudah ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang bukan ketika Indonesia merdeka ya? Bukan. Justru kalau dari sejarah bisa kita baca bahwa sekitar katakanlah 1600-an itu sudah mulai ada peradilan agama betul, dan justru malah kewenangannya luas sekali. Kewenangannya luas sekali, hampir semua masalah lah gampangnya. Semua lini itu dicakupi ya? Dicakupi dalam kerajaan-kerajaan Islam. Pidana itu, misalnya, pencurian. Pidana mereka juga, hampir semua lini lah katakanlah. Karena memang belum ada pemisahan peradilan pidana, peradilan perdata dan sebagainya. Artinya seluruhnya ada. Nah kemudian berkembang sampai katakanlah zaman penjajahan gitu ya. Sampai 1882-an gitu, mulai ada Stablat nomor 2 1885 itu mulai katakanlah ada penjajahan dari Belanda mulai. Artinya ada juga di situ intervensi atau Belanda ini ikut mengatur sistem peradilan juga. Nah sebelum itu kita juga paham bahwa tentang keberlakuan hukum Islam ya di Indonesia. Keberlakuan hukum Islam di Indonesia itu tidak lepas dari 3 teori. Iya. Ada yang namanya teori teori receptio in complexu. Nah ini Van der Burg ya, ini tokohnya. Ini maksudnya apa teori ini Pak Ketua? Teori ini maksudnya bahwa hukum yang berlaku itu ya hukum agama. Artinya kalau dia Muslim hukumnya adalah hukum Islam. Gitu. Kalau dia Hindu hukumnya hukum Hindu dan lain sebagainya. Ya. Nah ini sebenarnya ya teori ini sebenarnya dari sejak zaman kerajaan itu 1600-an sampai 1800-an akhir itu ya, berarti akhir abad 19 itu yang berlaku ya ini di Indonesia. Dan itu juga diformulasikan, ditemukan teori ini oleh bukan orang Indonesia juga ya. Bukan orang Indonesia yang memformulasikan saja, tapi penerapannya kan walaupun sebenarnya penerapan sudah ada, tetapi kemudian teori itu muncul resepsi in complexu itu. Kemudian juga peradilan agama benar-benar menjadi bagian dari tata negara di Kerajaan Belanda dengan Stablat 1882 ya, nomor 152 21 Juni 1982 yang akhirnya efektif berlaku 1 Agustus 1882 itu, bahwa memang peradilan agama masuk dalam tata negara di istilahnya Hindia Belanda. Artinya dalam posisi itu secara politik hukum tidak ada benturan lah antara umat Islam dengan Belanda waktu itu. Karena Belanda mengakomodir daripada hukum Islam itu sendiri. Ya, tapi kemudian muncullah teori yang namanya teori resepsi. Ya, jadi teori resepsi di mana bukan hukum agama yang berlaku, tapi hukum adat. Nah, artinya hukum agama itu baru berlaku kalau dia tidak bertentangan dengan hukum adat. Hukum agama berlaku jika kemudian sudah sesuai dengan adat yang berlaku di daerah itu. Ya, itu memang sengaja, dan ini tokohnya ya Cornelis van Vollenhoven dan juga Christian Sonneborgnya yang paling terkenal kan. Dan ini memang istilahnya menyunat lah. Berarti ini kontranya tadi itu ya? Memang istilahnya strategi mereka supaya memang umat Islam itu dibatasi hanya sisi itu saja. Dan itu kemudian ada muncul Stablat 1929 ya, nomor 221 itu akhirnya dengan munculnya itu, kemudian apalagi dengan Stablat 1937 116 akhirnya memang hanya kembali NTCR. Nikah, talak, dan rujuk. Cerai, rujuk. Yang tadinya itu pidana, tata negara, macam-macam, itu akhirnya ternyata disingkat dan dipangkas menjadi itu. Oleh itu. Nah, memang makanya teori itu banyak yang mengatakan itu teori setan gitu ya. Teori setan ya. Iya, bagi orang yang beragama gitu ya. Itu kasarnya lah, tapi maksudnya bahwa artinya bagaimana begitu hukum Islam itu dipangkas ya, dan peradilan itu hanya mengadili hanya masalah. Dan waktu itu rakyat Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa juga karena memang yang menguasai Belanda ya. Nah, itu akhirnya berlaku ya. Terus itu berlaku terus sampai merdeka pun masih ya. Masih kan Indonesia, meskipun setelah merdeka kita punya Undang-Undang nomor 22 tahun 46 ya tentang pencatatan nikah dan rujuk ya. Tetapi untuk kewenangan peradilan juga peradilan agama masih seperti itu, tidak ada perubahan yang berarti. Terus kalau melihat dari sisi politik tadi seperti itu, penjajahan Belanda itu mengakibatkan daripada ya bahasa kasarnya campur aduk tentang masalah hukum Islam ya. Nah pertanyaannya yang sekarang juga masih banyak ditanyakan oleh netizen itu adalah, Pak Ketua, kalau begitu kita berhukum dengan hukum Belanda dong.
bukan hukum Islam misalnya. Padahal kita sudah merdeka dari Belanda. Nah ini gimana nih penjelasannya nih? Nah. Jangan-jangan pengadilan agama juga pengadilan keturunan Belanda nih yang masih melaksanakan hukum Belanda. Ini harus diluruskan ini. Ya, nah itu yang memang kita harus tahu sejarah. Jadi kayak tadi sebenarnya sejarahannya, secara material, hukum materialnya itu jelas kita. Jelas hukum Islam Hukum secara material material. itu sumber hukumnya. Sumber hukumnya yang dijadikan pertimbangan ya. Jadi kalau katakanlah kalau hukum acara itu cangkulnya, alatnya. Hukum acara itu cara untuk mengeluarkan hukumnya. Ya, kalau Cangkulnya material lah itu gitu ya. sumber hukumnya gitu ya. Material itu materinya, substansinya. Substansinya. Hukum. Itu nah, itu kan jelas mulai zaman Nabi peradilan Islam ya. Mulai hukum itu sudah ada. Kemudian zaman kerajaan. Kemudian dipakailah juga sampai sekarang. Memang dalam sejarah tetap ada dinamikanya. Nah, oleh karena itu kita mengenal namanya dinamika kewenangan dan kedudukan peradilan agama ya, itu memang ya ada perubahan ya, Iya. ada perubahan. Nah, Tapi sebelum ke sana ini Pak Ketua, mungkin pemirsa juga masih penasaran ya. Iya. Tadi kan membahas tentang apa sih hukum material, apa hukum formil, ini kan pusing juga kalau masyarakat memikirkan ini. Mungkin contoh konkret misalnya Pak Ketua, kalau tadi hukum material di perceraian itu apanya, kemudian formilnya itu seperti apa. Jadi biar gamblang mana material, mana formil gitu. Jadi hukum formil itu gampangnya kalau orang awam tadi kan alatnya, cangkulnya, ya kan. Contohnya gini, kalau formil kan bagaimana kita memimpin sebuah persidangan. Memimpin sebuah persidangan. Ya, atau tahapan persidangan. Tahapan persidangan. Tahapan persidangan. Jadi mulai, siapa yang harus dihadirkan ya, gitu. para pihaknya siapa. Para pihaknya siapa, caranya bagaimana. Kewenangannya bagaimana. Terus nanti ada jawaban gugatan, ada yang nama eksepsi. Nah, jadi mengatur bagaimana jalannya iya, penggalian informasi dari jadi para alat, pihak. nah, termasuk bagaimana pembuktian itu, bagaimana menilai alat bukti. Nah, itu formil. Jadi alat. Kalau materialnya itu? Kalau materialnya itu adalah substansinya. Contohnya substansi dari perceraian itu apa? Alasannya sama F ya, persidangan dan pertengkaran. Berarti substansinya apa ya? Yang untuk membuktikan alatnya menilai itu tadi adalah hukum acara atau hukum formil. Nah, sedangkan isinya bahwa terjadi pertengkaran atau tidaknya, nah itu adalah. Dan itu bersumber material juga dari hukum Islam. Dari hukum Islam, hukum Islam gitu ya. Apalagi waris juga sama, begitu kan? Material ini bagaimana itu? Pihaknya benar dan sebagainya, pembuktiannya bagaimana, ini benar objek milik mereka enggak dan sebagainya. Nah, itu. Tetapi jadi kalau bagian-bagian perkara yang apa namanya, bagian warisnya ini sekian itu materialnya. Tapi cara memeriksa bagaimana, siapa yang mendapatkan, siapa yang ini, itu yang dihadirkan. Benar enggak ini harta mereka apa enggak? Itu untuk menggali penilaian penilaiannya dengan alat bukti. Nah, alat bukti itu salah satunya adalah. Berarti kalau cara-caranya ini misalnya kita masih menggunakan KUH Perdata misalnya. Karena ini juga katanya masih warisannya dari kolonial Belanda. Yang penting itu berarti kalau tidak berbenturan dengan hukum Islam, hukum acara itu berarti tidak masalah dong Pak Ketua? Tidak masalah. Jadi di beberapa negara Islam juga ya, yang paling tidak pernah saya pelajari ya, di Saudi dan sebagainya, itu hukum acaranya mirip-mirip juga, hampir sedunia itu hukum acara itu. Jadi hukum acara aturan main itu sama ya? Aturan main secara umum sama bukti itu ya hampir sama ya, segitu gitu. Secara umum hukum acara itu hampir sama, secara umum ya, meskipun ada detail-detail yang berbeda, tapi secara umum sama. Jadi ada contoh nih ya, kayak alat bukti ya, perdata ya, ada yang namanya pengakuan, ada yang namanya bukti surat, ada yang namanya kesaksian, bukti saksi, ada yang namanya bukti sumpah. Jadi hampir sama ya. Hampir sama. Nah, oleh karena itu memang meskipun mohon maaf memang hukum acara banyak ya. Banyak juga yang masih peninggalan Belanda, tetapi secara materialnya benar-benar kita hukum Islam. Iya. Nah, jadi benar-benar kita hukum Islam materialnya itu. Jadi alatnya saja untuk menggali sebagian lah ya, tidak semuanya. Sebagian besarnya memang hukum acaranya masih peninggalan Belanda, tetapi untuk itunya, tapi peninggalan Belanda itu juga tidak bertentangan dengan yang hukum penting Islam. Tidak bertentangan dengan hukum Karena Islam. juga di negara-negara Islam ya hukum acara itu hampir mirip-mirip. Hampir mirip ya. Hampir mirip.